text messages when I'm awake. I love to game. So what is it? Hello, Hannah. Hi? Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Cerita Inspirasiku. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Latency. Film ini dirilis pada tahun 2024 dengan seorang gamer profesional yang menderita agorafobia akut. Sebelum masuk ke alur ceritanya, kita intro dulu. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hannah yang mendekati pintu dengan perasaan curiga. Namun, ternyata hal yang ia khawatirkan hanya bagian dari game baru yang sedang ia uji. Hannah adalah seorang gamer profesional, sehingga sering diminta untuk mencoba dan menguji game-game terbaru. Meskipun begitu, Hannah memiliki ketakutan yang berlebihan terhadap dunia luar yang dikenal sebagai agorafobia. Setelah berbicara dengan seseorang melalui telepon, Hannah mulai memainkan game masa kecilnya dan akhirnya tertidur. Ketika terbangun, ia merasa tidak nyaman. Tak lama kemudian, ada paket yang datang. Hannah awalnya mengira paket itu salah alamat karena ia tidak pernah memesan apapun. Namun, kurir tersebut meyakinkannya bahwa paket itu berasal dari perusahaan game ternama. Awalnya, Hannah enggan menerima paket tersebut, tetapi karena mengetahui bahwa isinya adalah barang yang bagus, ia akhirnya mengambilnya. Karena ketakutannya terhadap dunia luar, Hannah meminta kurir untuk bersembunyi sementara ia menandatangani dokumen yang diperlukan. Di pintu kamarnya, terdapat banyak kunci yang membuatnya repot setiap kali ingin membukanya. Saat melakukan semua itu, seorang anak kecil tidak sengaja melihat Hannah dan bertanya mengapa ia terlihat sangat ketakutan. Hannah menjawab bahwa ia tidak takut. Sebelum membuka paket tersebut, Hannah memanggil temannya, Jen, untuk datang dan membukanya bersama-sama. Jen adalah seorang pekerja kantoran dan satu-satunya orang yang diizinkan Hannah masuk ke rumahnya. Mereka berdua memiliki hubungan yang lebih dari sekadar teman. Tanpa banyak basa-basi, mereka mulai membuka paket tersebut. Ternyata, isinya adalah alat berbentuk bando dengan tombol daya di tengahnya. Ketika diaktifkan, komputer Hannah tiba-tiba berkedip dan secara otomatis terhubung dengan alat tersebut. Setelah berhasil menghubungkan akun miliknya dengan alat canggih tersebut, suara AI keluar dari speaker komputernya, memberi petunjuk kepada Hannah tentang apa yang harus dilakukan. Langkah pertama adalah meletakkan alat itu di kepalanya dengan posisi mengarah ke belakang. Dengan teknologi yang sangat canggih, alat tersebut langsung terhubung dengan otaknya, sehingga bisa membaca pikiran Hannah. Menariknya, suara AI hanya terdengar oleh Hannah, seolah-olah suara itu hanya muncul di dalam kepalanya. Beberapa saat kemudian, Hannah menyadari bahwa dia bisa mengetik di komputer tanpa perlu menyentuh keyboard. Cukup dengan memikirkan apa yang ingin diketik, kata-kata itu langsung muncul di layar. Setelah merasa senang dengan kemampuan ini, Jen, temannya, pamit pulang setelah memasak makanan untuk Hannah dan membantu membuang sampahnya. Hannah kemudian melanjutkan eksperimen dengan alat itu, menghabiskan berjam-jam di depan komputer. AI bahkan menyarankannya untuk beristirahat karena kelelahan. Hannah akhirnya tertidur, masih mengenakan alat tersebut. Keesokan paginya, saat menyikat gigi, Hannah tidak sengaja membuat mulutnya berdarah. Ketika itu, anak kecil yang pernah dia temui saat menerima paket mengetuk pintu. Mereka berbicara melalui pintu, dan Hannah menceritakan bahwa saat masih kecil, ibunya melarangnya keluar rumah karena khawatir akan keselamatannya. Akibatnya, Hannah menghabiskan banyak waktu bermain game. Setelah anak kecil itu pergi, Hannah mengambil foto lama ayahnya untuk bernostalgia sambil tetap menggunakan alat canggih tersebut. Kemudian, ia bermain lempar bola bersama Jen. Merasa kurang puas, Hannah memutar musik tanpa harus repot-repot menyentuh apapun. Ternyata, bukan hanya komputernya yang bisa dia kendalikan dengan pikirannya, tetapi juga ponsel milik Jen. Hannah hanya perlu memikirkan apa yang ingin dia lakukan, dan semuanya bisa diakses dengan mudah. Secara mengejutkan, Hannah meminta Jen untuk melukai tangannya. Tentu saja, Jen menolak permintaan tersebut. Namun, karena Hannah terus memaksa, Jen akhirnya memutuskan untuk pulang. Karena Jen tidak bersedia, Hannah akhirnya melukai tangannya sendiri. Ternyata, semua itu adalah perintah dari alat canggih yang ia gunakan. AI yang mengendalikan alat itu kemudian memberi selamat kepada Hannah karena telah menyelesaikan semua program latihan. Sejak saat itu, Hannah selalu bermain game online tanpa perlu menyentuh komputer. Dengan kemudahan yang diberikan oleh alat tersebut, kemampuan Hannah semakin meningkat, menjadi sangat profesional. Meski tidak jelas game apa yang ia mainkan, setelah beberapa kali menang, Hannah melihat ada turnamen yang akan diadakan dan ia pun mendaftarkan diri.
Namun, terjadi hal aneh. Bola yang biasa ia gunakan tiba-tiba bergerak sendiri, padahal hanya Hana yang ada di rumah. Meskipun merasa ragu, ia mencoba mengambil bola itu, tetapi terhenti karena ada yang mengetuk pintu. Ternyata, itu adalah pemilik kos yang datang untuk menagih uang bulanan Hana. Karena tidak punya uang, Hana meminta waktu 1 minggu untuk melunasinya. Pemilik kos menyetujui, tetapi memperingatkan bahwa jika Hana tidak menepati janjinya, ia harus pergi. Saat mengingat perbincangannya dengan anak kecil yang pernah ia temui, Hana bertanya kepada pemilik kos tentang siapa dan di mana anak itu tinggal. Namun, pemilik kos tidak menjawab, dan pergi begitu saja. Ketika Hana kembali ke ruang gaming, ia mendapati bahwa bola tersebut tiba-tiba menghilang. Lalu, saat sedang berolahraga, ada penampakan aneh yang tidak ia sadari. Beberapa waktu kemudian, saat mandi, mulut Hana kembali berdarah. La pun tersadar bahwa semua itu hanyalah mimpi buruk. Ketika terbangun, Hana masih mengenakan alat canggih tersebut. Tanpa Hana sadari, ada penampakan aneh yang sedang memperhatikannya. Merasa tidak nyaman, ia segera menelepon Jen dan memintanya datang ke rumah keesokan harinya. Saat Jen tiba, Hana sedang membersihkan alat-alat gamingnya sebagai persiapan untuk turnamen. Hana memberitahu Jen bahwa hadiah turnamen kali ini sebesar $250.000. Meskipun masih ada banyak turnamen di masa depan dengan hadiah yang lebih besar, Hana tahu bahwa seiring berjalannya waktu, akan semakin sulit memenangkan turnamen karena alat canggih bernama Omnia telah diluncurkan dan banyak pemain akan menggunakannya. Selagi alat ini masih ada di tangannya, Hana bertekad untuk memanfaatkannya sebaik mungkin demi menghasilkan banyak uang. Mendengar rencana Hana, Jen ikut senang karena ia tahu kemungkinan besar juga akan mendapatkan bagian dari kemenangan tersebut. Turnamen pun dimulai, dan dengan mudah Hana memenangkan setiap pertandingan. Mereka begitu yakin akan menang sehingga sudah mulai membahas apa yang akan dibeli dengan uang hadiahnya. Namun, tiba-tiba Hana merasa ada yang aneh dengan komputernya. Ketika ia mendekat, ia melihat tangan yang keluar dari layar komputer, mencoba menyentuhnya, tetapi tidak bisa. Jen, yang berada di sana, tidak melihat apa-apa dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa penampakan itu adalah efek dari alat canggih yang Hana gunakan. Meskipun begitu, bagi Hana, apa yang ia lihat tampak sangat nyata, sehingga membuatnya ketakutan. Merasa sangat terganggu, Hana memutuskan untuk meninggalkan turnamen dan menyendiri di kamar mandi. Setelah merasa lebih baik, Hana dan Jen mengobrol satu sama lain. Hana mengakui bahwa kondisi agorafobianya bukan sepenuhnya kesalahannya. Ia mengatakan bahwa kondisinya disebabkan oleh faktor lingkungan, genetik, dan kebiasaan bermain game yang berlebihan hingga lupa waktu. Jen menawarkan untuk membantu Hana mengatasi penyakitnya, tetapi Hana menolak. Sementara Jen tidur, Hana tetap bermain game. Keesokan harinya, entah itu pagi atau siang, Hana terlihat sangat mengantuk karena begadang demi memenangkan turnamen. Meski begitu, ia berhasil masuk ke semifinal. Setelah itu, Jen memutuskan untuk pergi ke kantor dan menonton turnamen dari sana. Ketika Jen keluar pintu, Hana berencana untuk mengunci pintu, tetapi anak kecil yang pernah ia temui muncul lagi. Hana kemudian memberikan mainan lama miliknya kepada si kecil untuk menghiburnya. Namun, setelah kembali, Hana mendapati pintu kamarnya terbuka dan si kecil sudah tidak ada. Karena penasaran, Hana mulai mencari-cari si kecil, tanpa menyadari bahwa dirinya keluar dari kamar dan pintu otomatis terkunci dari dalam. Keesokan harinya, 3 jam sebelum semifinal, Hana menelepon perusahaan yang membuat alat canggih tersebut untuk menanyakan apakah ada efek samping dari penggunaan alat itu. Ketika Hana menelepon perusahaan pembuat alat canggih tersebut untuk menanyakan efek samping, pemilik perusahaan justru mengira ada masalah dan meminta alat itu dikembalikan. Hal ini membuat Hana urung menanyakan apa yang sebenarnya ia ingin tahu. Sebaliknya, ia malah memuji alat tersebut dengan tujuan agar pemilik tidak memintanya kembali. Hana sangat ingin menggunakan alat itu dalam turnamen yang akan segera dimulai. Turnamen pun dimulai, dan setelah melewati beberapa tahap, Hana berhasil masuk ke final. Namun, karena terlalu lelah, tanpa sadar ia mulai tertidur. Ketika terbangun, ia terkejut mendapati si kecil sudah berada di kamarnya bersama penampakan aneh. Suara teriakan yang tidak jelas terdengar, dan tiba-tiba Hana merasa dirinya melayang, seperti dalam adegan yang menakutkan. Final turnamen akhirnya dimulai, dan Jen datang untuk menonton secara langsung. Sementara Jen duduk di sampingnya, Hana, yang sangat lelah, kembali tertidur. Ketika ia tersadar, ia terkejut mendapati bahwa ia telah memenangkan turnamen,
yang berarti hadiah sebesar $250.000 sudah menjadi miliknya. Namun, ada yang aneh. Hana tidak menemukan Jen di sekitarnya. Yang ia lihat hanyalah laptop dan ponsel milik Jen yang tertinggal, serta sebuah kotak berisi 2 gelas dan 1 botol minuman keras yang tampaknya sudah disiapkan oleh Jen untuk merayakan kemenangan mereka. Setelah mematikan keran air yang tiba-tiba menyala sendiri, uang sebesar $250.000 juga berhasil dikirim ke akunnya. Ia segera membayar uang sewa kosnya dan bertanya kepada pemilik kos apakah ia melihat Jen. Namun, si pemilik kos mengatakan bahwa ia tidak melihat Jen. Ketika Hana mulai makan mie yang telah dibuat oleh Jen, ia merasa rasanya aneh. Ternyata, mie tersebut dipenuhi ulat, dan Hana segera memuntahkannya. Setelah itu, ia duduk di kursi gemingnya dengan tatapan kosong. Ia melihat luka di tubuhnya yang belum sembuh dan justru semakin parah. Kemudian, sedikit demi sedikit diperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata, Hana selama ini berbicara dengan AI, bukan dengan Jen. Dari percakapan mereka, Hana bertanya mengapa AI melakukan semua ini. AI menjawab bahwa semua tindakan tersebut adalah hasil perintah dari Hana sendiri. Selanjutnya, diperlihatkan bahwa Hana sebenarnya bermain lempar bola sendirian, bukan dengan Jen, melainkan hanya melempar bola ke dinding sambil berbicara dengan AI. Ia juga curhat tentang masa kecilnya, di mana ia sering bersama ibunya. Kembali ke masa sekarang, piala kemenangan turnamen Hana sudah tiba. Penasaran dengan isi kotak yang ditinggalkan Jen, Hana membukanya dan menemukan sepasang sepatu yang diberikan oleh Jen. Sepatu itu diharapkan suatu saat nanti akan dipakai Hana untuk keluar rumah. Namun, ketika ponsel milik Jen berdering dengan panggilan dari nomor tak dikenal, Hana langsung menolaknya. Tiba-tiba, speaker di kamar Hana mengeluarkan suara tidak jelas. Tak lama setelah itu, Hana melihat Jen dalam kondisi kesakitan. Meski senang melihat kehadiran Jen, kebahagiaan Hana berubah menjadi kengerian saat ia menyadari ada obeng yang tertantap di tubuh Jen. Ketika Hana mencoba menelepon bantuan, Jen tiba-tiba menghilang. Sadar bahwa banyak kejadian aneh terjadi saat ia menggunakan alat canggih itu, Hana mencoba melepaskannya. Namun, tidak peduli bagaimana caranya, alat tersebut tetap menempel di kepalanya. Karena merasa terjebak, Hana memutuskan untuk keluar rumah. Saat sedang mempersiapkan mental untuk melangkah keluar, kejadian aneh kembali terjadi yang membawanya ke kamar mandi. Di sana, Hana menemukan Jen sudah tewas, dan ia menyadari bahwa ia sendirilah yang tanpa sadar melakukan pembunuhan itu. Setelah melihat mayat Jen, Hana juga memperhatikan kondisi kamarnya yang sangat kotor dan berantakan, berbeda dengan apa yang sebelumnya ia lihat. Ini menandakan bahwa Hana sudah lama berada dalam keadaan ini, meskipun ia sendiri tidak menyadarinya. Masih bingung dan ketakutan, Hana memilih untuk keluar dan pergi ke kamar Jen, yang ternyata berada di gedung yang sama. Namun, sesampainya di sana, ia malah menemukan kembarannya. Tak lama kemudian, monster-monster dari awal film mulai mengejarnya. Setelah jatuh dan tersadar, Hana mendapati dirinya kembali di kamarnya. Penampakan aneh yang sebelumnya mengganggunya muncul lagi, dan kali ini ternyata itu adalah penampakan ibunya. Tak lama kemudian, polisi datang dan menggerebek tempat tersebut, menemukan mayat Jen di dalamnya. Sementara itu, Hana memilih untuk memainkan game masa kecilnya. Kemudian, diperlihatkan bahwa si anak kecil yang sebelumnya muncul sebenarnya adalah Hana sendiri saat masih kecil. Hana kecil ini selalu ditemani oleh ibunya yang tidak pernah membiarkannya keluar rumah karena takut terjadi sesuatu padanya. Polisi pun mengamankan Hana dan mematikan alat canggih yang ia gunakan. Tepat setelah alat itu dimatikan, Hana tersenyum bahagia. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Karena Hana memiliki ketakutan mendalam terhadap dunia luar, ketika polisi mencoba membawanya keluar, Hana mulai berteriak keras, mengekspresikan ketakutannya, dan film pun berakhir.